Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mempelajari materi bahasa Indonesia, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, perkenalkan saya Bu Win, biasanya anak-anak familiar dengan sebutan kepada saya itu Bu Win. Kemudian untuk 1 tahun ke depan saya akan mengawal pembelajaran kalian anak-anak kelas 10 SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya beralamat di Karangklesem, Kecamatan Pekuncen, RT 1 RW 3 Kabupaten Banyumas. Siapa tahu ada yang domisili di Kecamatan Pekuncen, silahkan kalian boleh berkunjung ke rumah saya. Pintu rumah saya terbuka untuk kalian semua. Bukan hanya untuk yang anak-anak yang domisili Pekuncen semuanya, silahkan berkunjung silaturahmi ke rumah saya. Pintu saya terbuka untuk anak-anak saya semuanya ya. Oke, sebelum kita belajar bersama tentang bahasa Indonesia, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memperlancar semua kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran kita mulai, tentunya ketika kita akan belajar, ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan, kita ada tujuannya ya. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini bertujuan atau mempunyai tujuan nanti setelah kita sudah mempelajari materi pagi hari ini, diharapkan untuk tema hari ini adalah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi atau sering kita sebut dengan istilah teks LHO. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian setelah mempelajari bersama tentang apa itu teks LHO, diharapkan kalian semua bisa menulis teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh apa itu teks LHO, tentunya kalian sudah pernah melakukan sebuah observasi ya, karena laporan hasil observasi di sini didasari oleh sebuah observasi atau sebuah pengamatan. Tentunya di SMP dulu kalian sudah pernah belajar tentang observasi atau pengamatan. Nah, yang pertama kita melihat untuk pengertiannya dulu. Apa itu teks LHO? Teks LHO di sini adalah teks yang berfungsi mendeskripsikan atau mengklasifikasikan informasi. Laporan tersebut menginformasikan sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati. Sesuatu yang hidup itu bisa berupa tumbuhan atau hewan, sedangkan yang mati itu bisa berupa kendaraan atau laut. Itu pengertian menurut Kemendikbud ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa teks LHO ini adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan tentang sesuatu objek yang telah diamati. Nah, ada yang mengatakan juga karena ada beberapa pengertian, ada beberapa definisi dari para ahli, ada yang mengatakan bahwa teks LHO ini adalah disebut juga sebagai teks klarifikasi. Karena kenapa dikatakan sebagai teks klarifikasi? Karena di sini teks LHO berisi tentang klarifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. Namun harus digarisbawahi oleh kalian semuanya bahwa teks LHO itu berbeda dengan teks deskripsi. Kenapa demikian? Padahal keduanya itu sama-sama menyampaikan informasi. Kenapa berbeda? Karena di dalam teks observasi itu berdasarkan fakta atau berdasarkan sesuatu kejadian yang nyata. Nah, oke, itu pengertian ya. Sudah saya jelaskan tentang pengertian. Selain pengertian, kita juga semuanya harus tahu tentang ciri-ciri teks LHO atau tentang ciri-ciri teks
laporan hasil observasi. Nah, ciri-cirinya apa sih teks LHO? Apakah berbeda dengan teks yang lain? Tentunya teks LHO itu berbeda dengan teks yang lain, mempunyai sebuah ciri-ciri tertentu yang harus kita pahami, yang harus kita kenali ya. Ciri-ciri yang pertama adalah bersifat objektif, global dan universal. Itu ciri-ciri pertama dari teks LHO. Kemudian yang kedua, bahwasanya teks LHO itu objek yang akan dibicarakan di dalam teks LHO itu dibahas atau dibicarakan dalam objek tunggal. Jadi hanya ada satu yang dijadikan sebagai objek di dalam teks LHO. Kemudian yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna dengan bertujuan menjelaskan dari sudut pandang. Kemudian yang keempat, ditulis berdasarkan fakta. Jadi teks LHO itu tidak didasarkan oleh opini atau pendapat, melainkan berdasarkan oleh fakta atau sesuatu kejadian yang nyata. Kemudian yang kelima, informasi di dalam teks LHO itu merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi di sini tidak ada pendapat orang per orang, tapi berdasarkan fakta yang kebenarannya sudah memang dapat teruji. Kemudian yang keenam, tidak mengandung prasangka, tidak mengandung sesuatu dugaan-dugaan, karena di sini teks LHO lebih mementingkan pada sebuah informasi nyata. Kemudian saling berkaitan atau hubungan berjenjang antar kelas dengan subkelasnya. Oke, itu ciri-ciri dari teks LHO. Nah, selain tadi kita sudah belajar tentang pengertiannya, kemudian ciri-ciri teks LHO, kemudian berikutnya struktur teks LHO. Nah, teks LHO itu seperti halnya dengan teks-teks yang lain punya kerangka ya, punya kerangka. Kalau kita mau membuat sebuah tulisan kan langkah pertama kita harus menyusun sebuah kerangka. Kalau kita mau mengarang sebuah tulisan, kita juga harus membuat kerangka karangan maksudnya. Nah, ketika kita akan menulis teks LHO pun kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu atau strukturnya apa saja. Nah, di dalam teks LHO tersusun atas 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian atau penggambaran bagian, yang ketiga adalah kesimpulan. Oke. Saya jelaskan satu persatu dari struktur teks LHO tersebut. Yang pertama tentang pernyataan umum atau sering kita sebut dengan istilah klasifikasi dan definisi. Pada bagian pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi ini mengandung keterangan umum mengenai subjek yang akan dilaporkan. Nah, pernyataan umum yang terkandung di dalam klasifikasi dan definisi itu apa saja? Di sini biasanya di dalam pernyataan umum itu dijelaskan tentang nama Latin, kelas, asal-usul, dan informasi tambahan tentang hal yang akan dilaporkan dalam teks LHO tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian di sini di dalamnya dijelaskan tentang penjelasan di setiap bagian pada teks LHO. Nah, secara jelasnya bahwa pada bagian deskripsi bagian ini mengandung rincian hal-hal yang akan dilaporkan, dijelaskan satu persatu. Misalnya, kalau kita akan menjelaskan tentang binatang, berarti yang akan kita jelaskan, yang akan kita rinci pada bagian deskripsi ini bisa berupa ciri fisiknya, makanannya, habitatnya, atau perilakunya. Itu kalau yang kita ambil sampel sebagai contoh ya, maksudnya contoh binatang yang akan kita jadikan sebagai objek observasi. Nah, kedua, jika yang kita gunakan sebagai contoh adalah tumbuhan, berarti pada bagian ini kita bisa menjelaskan tentang ciri fisiknya, akarnya, bunganya, buahnya, atau perincian pada bagian yang lain. Nah, terus tadi dicontohkan bahwa untuk tumbuhan dan untuk binatang. Nah, bagaimana kalau contohnya benda yang lain? Nah, kalau contohnya yang akan kita amati itu benda yang lain, kita bisa mendeskripsikan bagian dari
objek yang kita laporkan dari segi dan deskripsi manfaatnya, contohnya sifat-sifatnya, apakah objek yang kita jadikan objek LHO itu mempunyai ciri-ciri khusus seperti apa. Nah, kita jelaskan pada bagian deskripsi tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, setiap kita menulis, pada akhir tulisan kita tentunya adalah sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu berisi kesimpulan apa? Tentunya kesimpulan yang berupa ringkasan umum berdasarkan yang kita jelaskan tadi pada bagian deskripsi, ya. Itu kita simpulkan pada bagian kesimpulan. Kita tarik kesimpulan, kita tarik ringkasan umumnya apa, kita masukkan pada bagian simpulan di terakhir. Bisa dipahami semuanya ya? Semoga bisa dipahami. Kemudian tadi sudah belajar pengertian sudah, ciri-ciri teks LHO-nya sudah, kemudian struktur LHO-nya juga sudah. Nah, sekarang kita meningkat ke bagian ciri-ciri bahasanya. Ciri-ciri bahasa berbeda dengan ciri-ciri LHO ya, karena di sini kita lebih menekankan cara penyampaian kebahasaannya. Nah, ciri-ciri laporan hasil ciri-ciri bahasa laporan hasil observasi atau teks LHO itu seperti apa sih sebenarnya? Yang pertama, bahasa dalam teks LHO itu menggunakan frase nomina. Frasa nomina atau sering kita sebut dengan istilah kata benda ya, kata benda. Nah, di sini yang pertama, teks LHO itu menggunakan frasa nomina atau kata benda yang diikuti penjenis dan pendeskripsiannya. Pendeskripsian itu istilah lainnya adalah penggambarannya atau penjelasannya. Ya, contohnya dalam kalimat seperti ini. Lumba-lumba hidung botol. Nah, kata lumba-lumba di sini menunjukkan contoh kata benda atau frasa nomina. Kemudian hidung botol yang mengikuti kata lumba-lumba itu dikategorikan ke dalam penjenis atau pendeskripsian dari frasa nomina di depan gitu. Kemudian kedua, selain menggunakan kata benda atau frasa nomina, ciri kebahasan yang kedua adalah menggunakan verba relasional atau kata kerja definisi. Nah, kata kerja relasional atau kata kerja definisi itu biasanya menggunakan kata apa saja? Biasanya kata kerja relasional atau kata kerja definisi ini menggunakan kata ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, dan masih banyak lagi. Nah, contoh penerapan di dalam kalimat misalnya, tadi kan yang pertama yang menggunakan frasa nomina itu kita menggunakan lumba-lumba hidung botol. Nah, yang kedua masih temanya lumba-lumba ya. Ya, untuk yang menggunakan verba rasional atau kata kerja definisi, saya beri contoh. Lumba-lumba hidung botol merupakan mamalia laut yang dapat hidup 40 sampai 50 tahun. Di sini ada verba merupakan yang menjelaskan dari kata lumba-lumba. Yang ketiga, menggunakan verba aktif. Menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku. Nah, verba aktif alam itu biasanya kata-kata yang digunakan seperti apa? Contoh, verba aktif alam itu contohnya ada bertelur, kemudian membuat, hidup, makan, tidur. Pokoknya intinya yang memang secara alami begitu. Kemudian yang keempat, menggunakan kata penghubung. Kata penghubung atau sering kita sebut istilahnya adalah konjungsi. Mungkin Bapak Ibu guru bahasa Indonesia sudah sering menjelaskan kata penghubung atau konjungsi. Kalau Bapak Ibu menjelaskan
konjungsi. Berarti yang dimaksud adalah kata penghubung ya. Di sini yang digunakan di dalam teks LHO adalah konjungsi yang menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan. Nah, konjungsi yang digunakan untuk tambahan, jenis tambahan itu bisa menggunakan kata dan atau menggunakan kata serta. Nah, contohnya di dalam kalimat yang menggunakan kata penghubung atau konjungsi tambahan, misalnya sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Itu contoh kalimat yang menggunakan konjungsi penghubung. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi perbedaan, membedakan yang satu dengan yang lain. Biasanya menggunakan kata berbeda dengan. Kemudian konjungsi persamaan. Nah, persamaan berarti ada dua objek harusnya ya. Persamaan biasanya menggunakan kata-kata sebagaimana, kemudian seperti halnya. Selanjutnya menggunakan konjungsi pertentangan. Kata-kata yang digunakan ada tetapi, sedangkan, kemudian namun. Kemudian yang terakhir menggunakan konjungsi pilihan. Kalau konjungsi pilihan tentunya sering kita gunakan ya. Kalau konjungsi pilihan itu ada kata atau gitu ya. Kemudian yang kelima, ciri kebahasaan teks LHO di sini adalah menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Yang kelima, ciri yang terakhir nih untuk yang kelima, unsur kebahasaan dari teks LHO adalah menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti kata herbivora, karnivora, atau mungkin osteoporosis. Pokoknya intinya yang ciri kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata-kata yang sifatnya keilmuan, sudah paten gitu ya. Itu untuk ciri-ciri kebahasaan. Kira-kira jelas? Bisa diterima semuanya ya? Paham? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya tentang langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum menulis teks LHO atau menulis teks hasil observasi, kita tentunya langkah pertama kita harus melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu. Kita harus melakukan kegiatan pengamatan terlebih dahulu ke lapangan ya, ke lapangan, ke tempat yang akan kita jadikan sebagai objek observasi atau ke tempat yang akan kita jadikan sebagai objek pengamatan. Atau kalau kita tidak langsung turun ke lapangan melakukan observasi, kita bisa dengan cara membaca referensi terlebih dahulu ya, membaca buku-buku yang berkaitan dengan objek yang akan kita jadikan pengamatan. Jadi membuat sebuah teks LHO tidak selalu kita turun ke lapangan mengamati bendanya langsung, itu tidak. Bisa juga LHO itu berdasarkan referensi yang kita baca, beberapa buku yang kita baca, beberapa buku yang berkaitan dengan objek, memang berkaitan dengan objek yang kita jadikan sebagai materinya gitu ya. Oke. Langkah-langkah menyusun teks LHO yang pertama, menentukan topiknya, temanya apa. Saya akan menulis laporan teks hasil observasi tentang apa. Kita pikirkan dulu, kita tentukan dulu tentang apa. Apakah yang akan kita jadikan sebagai tujuannya apa? Temanya ditentukan terlebih dahulu. Apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita observasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus merencanakan cara penyelesaian masalahnya. Kalau misalnya permasalahannya ini, berarti saya harus menyelesaikannya dengan cara seperti apa. Itu sudah kita tentukan terlebih dahulu, ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Nah,
Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan sebuah pengamatan atau melakukan sebuah observasi adalah bahwa yang pertama ya, ketika kita melakukan sebuah observasi atau pengamatan, hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kita mencatat data. Data yang diperlukan sesuai dengan tujuan laporan. Datanya apa saja? Data yang mendukung tujuan laporan observasi yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, melakukan survei tempat. Ya, kalau kita memang akan mengobservasi sebuah tempat, berarti kita datang langsung ke tempat yang akan kita jadikan sebagai objek observasi. Nah, kalau bukan tempat yang kita jadikan sebagai objek observasi, barangkali sebuah referensi, berarti kita tentukan mana saja referensi yang mendukung ke tujuan observasi kita. Kemudian, kalau memang di situ ada narasumber dalam hal ini adalah sumber informasi, berarti kita bisa mendatangi narasumber tersebut untuk mendapatkan informasi yang faktual. Kemudian yang terakhir, mencatat hasil observasinya. Jadi kita mencatat apa saja itu yang didapatkan informasi dari narasumbernya, dari referensinya kita catat. Biar nanti ketika kita menulis teks LHO atau kita menulis teks laporan hasil observasi, hasilnya runtut. Begitu. Kemudian yang keempat, urutan yang keempat ketika kita akan menulis teks LHO atau teks laporan hasil observasi adalah meneliti ulang hasil pengamatan, diteliti ulang atau kita sunting lagi ya, bahasa ilmiahnya kita sunting lagi, kita menyunting hasil disunting semuanya, mana yang sesuai dengan tujuan LHO-nya kita, mana yang tidak, kita sortir. Oke. Kemudian yang kelima adalah membuat kerangka hasil pengamatan. Seperti kalian menulis tulisan yang lain kan, langkah pertama membuat kerangka. Kerangkanya satu, mau menulis apa, kedua bagian apa, ditulis, dibuat sebuah kerangka. Nah, kalau LHO berarti kerangkanya apa saja? Kalau LHO berarti kerangkanya yang pertama, pernyataan umum. Nah, pada bagian pernyataan umum itu kalian akan menulis apa? Kemudian yang kedua pada deskripsi bagian. Pada bagian deskripsi bagian kira-kira kalian akan menjelaskan tentang apa? Dijelaskan satu persatu. Kemudian yang akan masuk ke dalam deskripsi bagian itu apa saja, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulannya berarti kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan di depan pada bagian deskripsi bagian. Kemudian yang keenam, menyusun LHO atau tadi kan sudah menyusun kerangka ya, kerangkanya sudah jadi. Berarti langkah berikutnya adalah menyusun LHO-nya, menyusun laporan hasil observasinya atau mengembangkan kerangka yang sudah kalian susun tadi menjadi sebuah karangan utuh. Nah, setelah semua jadi menjadi teks LHO yang utuh, langkah terakhir supaya hasil tulisan kita bagus, hasil tulisan kita memuaskan pembacanya, bermanfaat untuk pembacanya, berarti kita sunting. Nah, disunting atau diperbaiki. Nah, yang disunting itu apa saja? Yang disunting itu bisa dari pemilihan katanya atau bisa kita sunting dari tanda bacanya, di mana harus kita letakkan tanda titik, di mana kita harus letakkan tanda koma gitu. Oke. Ini sudah kita pelajari semua tentang pengertian, ciri-ciri LHO, kemudian strukturnya apa saja, ciri-ciri kebahasaannya apa saja, kemudian lagi yang terakhir tentang langkah-langkah menyusun teks LHO atau laporan hasil observasi. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Oke. Kemudian setelah kalian mempelajari tentang teks LHO, ingat tujuan kita yang harus tercapai adalah bahwa setelah pembelajaran teks LHO hari ini atau pembelajaran teks laporan hasil observasi hari ini, diharapkan kalian bisa menyusun teks LHO atau menyusun teks laporan hasil observasi ya. Nah, tapi contohnya bagaimana? Nanti saya minta kalian mencari di internet
ya. Silahkan kalian buka seperti apa sih contohnya teks LHO. Silahkan kalian cari contoh teks LHO. Begitu. Paham ya? Oke, sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10 SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang. Semoga saja kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.